Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Melsa Aulia Julianti, Program Studi Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Hukum, Ilmu Sosial, dan Ilmu Politik, UPBJJ Bandung, Universitas Terbuka 2022. Ibu dosen mata kuliah Bahasa Indonesia yang saya hormati, teman-teman semua yang mengikuti mata kuliah Bahasa Indonesia yang saya cintai lagi saya banggakan. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan sebuah informasi topik mengenai COVID-19. Sebelum mengetahui lebih lanjut tentang COVID-19, kita harus mengetahui dulu apa sih sebenarnya COVID-19 itu. Coronavirus 19 atau sering disingkat dengan COVID-19 merupakan salah satu penyakit menular yang disebabkan oleh si virus. Sindroma pernapasan akut coronavirus 19 atau yang sering disebut dengan SARS-CoV-2 ini mulai mewabah di Wuhan pada bulan Desember 2019 lalu. Kemudian menyebar ke seluruh dunia, salah satunya adalah Indonesia. Berdasarkan data dari penanggulangan COVID-19 di Indonesia ini, terdapat kurang lebih 5 juta masyarakat Indonesia sudah terdeteksi positif virus corona, dengan kurang lebih 4.400.000 orang dinyatakan sembuh dan kurang lebih 145.000 orang dinyatakan meninggal dunia. Apa saja sih gejala COVID-19 ini? Gejala COVID-19 ini itu bermacam-macam variatif, mulai dari suhu badan melebihi 38 derajat Celcius. Biasanya suhu normal itu sekitar 36 derajat Celcius sampai 37 derajat Celcius. Kemudian batuk yang semakin hari semakin memburuk atau batuk yang tidak sembuh-sembuh ini merupakan gejala kedua dari virus COVID-19 ini. Kemudian merasa sering lelah, hilangnya indera penciuman serta indera perasa itu juga merupakan salah satu terjadinya COVID-19. Lalu apa saja sih jika kita emang merasakan semua gejala itu? Salah satunya adalah dengan mengisolasi mandiri di rumah. Apa saja yang harus kita lakukan? Pertama, tidak berangkat bekerja atau tidak keluar rumah, tidak mengunjungi tempat-tempat publik, tempat-tempat yang terbuka atau tempat-tempat keramaian. 2. Menggunakan ruangan terpisah dengan anggota keluarga lain, tidak mencampuri anggota keluarga lain, serta tidak menemui anggota keluarga lain. Ketiga, hindari mencampurkan peralatan makanan kita dengan makanan anggota lain. Kemudian keempat, selalu menjaga kesehatan diri dengan berperilaku hidup bersih dan sehat. Kelima, selalu mengukur suhu tubuh kita, apakah sudah kembali normal atau masih berada di atas 38 derajat Celcius. Kemudian setelah itu kita harus melakukan pola hidup sehat seperti berolahraga dan berjemur di bawah sinar matahari. Jika keadaan kita semakin memburuk atau kesehatan kita semakin memburuk, segeralah bawa ke fasilitas kesehatan seperti puskesmas, klinik, atau fasilitas kesehatan lain. Nah, untuk yang tidak memiliki gejala COVID-19 ini atau ingin menghindari supaya kita tidak terdeteksi virus corona ini, salah satunya adalah dengan menghindari sesuatu kerumunan, selalu memakai masker, mencuci tangan dengan air bersih ataupun dengan antiseptik lainnya seperti hand sanitizer. Jika kita mengalami gangguan pernapasan atau gangguan kesehatan lain, segala periksa ke fasilitas kesehatan. Tidak hanya itu juga, kita tidak boleh menyentuh hidung, mata, telinga, atau anggota tubuh lainnya jika kita belum mencuci tangan. Untuk itu, setelah kita mengetahui informasi apa saja sih gejala virus COVID-19 ini, terus upaya penanggulangannya seperti apa, cara isolasi mandirinya seperti apa, dengan begitu kita semua sama-sama bergotong royong untuk menghindari peningkatan COVID-19 di Indonesia ini, dengan tetap menjaga jarak, memakai masker, selalu mencuci tangan dengan air bersih atau dengan antiseptik seperti hand sanitizer. Dengan begitu semakin kita menjaga protokol kesehatan kita, maka semakin menurun juga angka positif corona di Indonesia ini. Kita sebagai warga juga harus tetap wajib menjaga diri serta lingkungan sekitar sehingga tidak menyebarkan virus corona ini kepada masyarakat lain dan tetap mematuhi protokol kesehatan. Itulah informasi yang dapat saya berikan
mengenai COVID-19 ini. Mohon maaf bila ada kekurangan, kehilapan, serta ada kesalahan dalam penyampaian. Saya ucapkan terima kasih dan mohon maaf apabila ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.